Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang ke-7, kita masuki materi stres dan coping stres. Yang saya hormati semua teman-teman, dan untuk beliau Ibu Rinda Wijaningsih S.Phil MA sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan dan motivasi diri di kelas kami. Sini kita membahas tentang stres dan coping stres. Masih stres dan coping stres. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu apa itu stres dan apa itu coping stres. Dari segi bahasa situ Anda sudah tahu, bisa mengartikan sendiri. Oke. Lanjut. Suatu ketegangan yang dirasakan ketika menghadapi situasi baru, tidak menyenangkan atau mengancam. Ini sedikit mengenai stres. Terus apakah stres itu? Stres itu merupakan reaksi fisik yang muncul secara otomatis ketika menghadapi situasi berbahaya atau menuntut. Stres ini sering terjadi di mana-mana, dalam lingkungan kecil, sedang atau besar. Seperti dalam lingkungan keluarga bisa mengalami stres, dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan. Jadi ini gambaran kecil tentang stres. Dan setiap orang pun mesti melakukan atau merasakan, lebih tepatnya merasakan stres. Oke. Stres ini ada beberapa faktor yang menjadikan suatu keadaan menjadi stres. Seorang individu menjadi stres, yaitu apa? Pertama, ada masalah. Di sini mesti jelas ada masalah. Masalahnya apa? Ketidakseimbangan antara atau ketidaksamaan antara keinginan dan kenyataan. Maksudnya apa? Dalam keinginan dan kenyataan berbeda faktanya. Yang pertama, menolak akan kenyataan itu akan menjadikan masalah dan akan menjadi faktor stres pada kita. Oke. Selanjutnya juga ada berkutat dengan masalah, lalu akan tertekan. Terus bagaimana cara mengatasinya? Di sini tertera bahwa menerima kenyataan yang tadinya kita menolak karena stres, terus berkutat dengan masalah, terus tertekan, akhirnya stres. Nah, cara mengatasinya kita menerima kenyataan yang telah dihadapi, kemudian menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan nyata langsung mengatasi masalahnya, dan dari dalam hati pun kita menerima dengan baik itu. Terus lalu setelah itu kita akan bahagia. Itulah cara mengatasi masalah yang menimbulkan stres. Lalu sini selanjutnya
banyak banget nih menitannya. Oke, langsung masuk aja dalam gejala-gejala stres. Gejala stres ada berbagai macam. Yang pertama, di sini tertulis sebagai gejala fisik. Sebelumnya kita ke reaksi stres atau apa dulu nih. Ternyata kita terlalu jauh. Nah, ini ada beberapa dampak dari stres. Jadi stres itu ada dampak positif dari stres. Apa? Oh, ternyata stres itu ada dampak positifnya ya. Apa sih? Stres pada batas tertentu membantu kita tetap aktif dan waspada. Itulah dampak positifnya. Ternyata seperti itu. Terus dampak negatif dari stres apa? Stres yang sangat kuat atau berlangsung lama melebihi kemampuan kita untuk mengatasi dapat mengganggu emosi dan fisik kita. Ternyata seperti itu. Dampak negatif dari stres dapat juga mengganggu fisik ternyata. Oke, setelah kita dari dampak positif dan negatif, kita masuki reaksi stres. Nah, reaksi stres ini ada apa saja sih? Ada fisiologis, psikologis, perilaku, sosial yang mempunyai kedudukan sendiri-sendiri. Fisiologis berarti reaksi gangguan kardiovaskuler yang dituliskan di situ jelas. Terus hipertensi, maka juga sakit kepala dan menimbulkan dari reaksi stres. Seperti itu ternyata ya. Jadi penyakit itu, tubuhnya penyakit juga bisa jadi reaksi stres karena reaksi itu dampak. Kemudian ada reaksi stres psikologis. Reaksi stres psikologis yaitu ketidakpuasan, tergantungan pada mood, depresi dan emotional fatigue. Kemudian ada reaksi perilaku. Reaksi perilaku ini performa kerja. Mungkin performa kerja jadi bisa menjadi lambat, tidak enak, terus kecelakaan, absen, kemudian lemah dalam mengambil keputusan. Kemudian ada reaksi sosial, mengisoli diri, tidak mau terlibat dari aktivitas sosial, membenci orang lain. Terus kita masuki gejala stres. Gejala stres ini yang pertama, gejala fisik, nafas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, merasa panas, otot tegang, pencernaan, diare, sembelit, kemudian letih yang tidak beralasan, lalu sakit kepala, salah urat dan gelisah. Ini adalah beberapa contoh, banyak contoh gejala stres dalam unsur fisik, gejala fisik. Oke. Sini ada gejala yang kedua dari gejala psikologis. Dalam gejala psikologis kita pandang bahwa cemas, bingung, sedih, jengkel, tidak berdaya, hilang semangat, gairah, gelisah, gagal, kemudian tidak menarik, lalu sulit berkonsentrasi,
Dan yang terakhir, tidak berminat terhadap orang lain. Inilah contoh-contoh gejala psikologis terjadinya stres. Inilah seperti ini ya gejala-gejalanya. Jadi kita bisa mempelajari sini juga digambarkan bahwa proses munculnya stres yang awalnya dari penilaian individu, kemudian setelah penilaian dia akan merumuskan. Misal di sini ada sumber stres. Nah, di sini digambarkan seorang melihat laba-laba ketakutan, atau dia berpikir menilai, individu ini menilai bahwa laba-laba ini menakutkan, maka dia akan mengalami eustress, kemudian distress, dan akan mengalami netral. Seperti itu munculnya stres. Ini juga digambarkan faktor-faktor penentu stres. Faktornya ada beberapa hal. Pertama, faktor internal, kemudian manusia, kemudian faktor eksternal. Faktor internal ini adalah persepsi diri atau motivasi. Untuk motivasi diri yang berfungsi bagi kepribadian dan kebutuhan. Kedua adalah faktor manusia, itu persepsi, nilai, pengalaman, dan harapan. Lalu faktor eksternal, dari pekerjaan, keluarga, deprivasi, lingkungan. Seperti itu faktor-faktor penentu stres. Jadi faktor penentu stres itu dari faktor internal dan faktor eksternal yang menjadikan persepsi, nilai pada manusia, yang menjadikan pengalaman dan harapan. Sini kita belajar sumber stres individu. Jadi dari mana stres seorang individu? Yang pertama dari konflik peran. Yang kedua, peran berlebih, jangan berlebihan kalau hidup itu. Terus peran ambigu, tidak jelas. Kemudian tanggung jawab untuk orang lain. Nah, tanggung jawab ini mungkin terlalu berat atau terlalu banyak. Tanggung jawab untuk, apalagi untuk orang lain. Ini bisa menjadikan sumber stres dari seorang individu. Kemudian gangguan, kemudian ada perubahan. Nah, sini juga kita masuki copingnya. Coping di sini merupakan proses mengelola perbedaan yang diamati antara tuntutan dan sumber daya saat menilai situasi stres. Coping juga sebagai upaya kognitif dan perilaku yang terus berubah untuk mengelola tuntutan eksternal dan atau internal spesifik yang dinilai sebagai membebani atau melebihi sumber daya seorang. Jadi di sini coping ini bagaimana cara mengatasi stres tadi. Kontrol stres itu dari coping. Nah, coping ini kontrolnya. Seperti itu.
Oke, di sini ada contoh problem focused coping. Contoh problem focused coping meliputi berhenti pekerjaan stres, negosiasi, perpanjangan membayar tagihan, merancang jadwal baru belajar, memilih karir yang berbeda untuk mengejar, mencari perawatan medis atau psikologis, dan belajar keterampilan baru. Contohnya pada mahasiswa yang mendapatkan nilai rendah. Nah, copingnya berusaha tetap menghadapi kenyataan dan mencoba melakukan upaya untuk mengatasinya dengan menggali penyebab, mencari cara mencapai nilai tinggi dengan melihat, bertanya, atau bertukar pikiran, dan meningkatkan usaha untuk lebih rajin belajar. Contoh problem dan mengatasinya, copingnya. Di intinya coping stres adalah bagaimana langkah-langkah atau cara mengatasi satu keadaan stres yang dihadapi seorang individu. Oke, ini kita lewati saja. Nah, ini ada juga contoh emotion focused coping. Contohnya mahasiswa yang marah-marah, protes, bertemu dosen, diam saja, bahkan menerima nilai rendahnya atau tidak mau masuk kuliah. Jika menghadapi dosen yang banyak memberikan tugas, mahasiswa berusaha menghindarinya. Artinya ia mengubah cara hubungan dengan avoidance. Mahasiswa yang tidak menyukai tugas berusaha menyibukkan diri. Sebetulnya tidak sibuk, tetapi tidak menyukai pilihan tugas tersebut. Artinya mengubah makna relasi dengan melakukan denial atau berusaha menghindari dengan menyibukkan diri. Artinya melakukan distancing. Denial dan distancing merupakan suatu bentuk mekanisme pertahanan diri atau defense mekanisme yang sebenarnya hanya menunda stres, bukan suatu upaya coping. Nah, di sini ada skill and strategies coping. Menurut kalian ada juga full problem solving, menganalisis suatu situasi untuk mendapatkan solusi dan langsung bertindak menyelesaikan problem. Langkah skill pertama. Terus PFC confrontative coping, melakukan tindakan asertif termasuk marah, mengambil risiko untuk merubah situasi. Seeking social support, PFC atau EFC, mencoba mendapatkan dukungan informasi atau emosional. Ini skill and ada beberapa contohnya. Nah, sekarang kita belajar mengendalikan stres di sini. Nah, belajarnya bagaimana? Selalu sadar akan adanya situasi yang menyebabkan stres dalam kehidupan Anda. Jadi kita pelajari dulu bahwa pasti nanti kita harus memahami diri kita di mana kita akan stres atau penyebab stresnya itu situasi seperti apa. Gitu. Ini adalah kita belajar untuk mengendalikan stres. Kemudian susun strategi. Setelah kita mengetahui pada situasi apa kita akan stres atau penyebab stres dalam situasi apa kita susun strategi cara mengurangi penyebab dari stres yang merusak.
Di stres-stres ini kita pilih, kita susun strategi mengurangi agar stres tidak, atau kita bisa mengurangi penyebab dari stres yang merusak. Kemudian temukan cara-cara mengurangi stres yang paling nyaman bagi Anda. Ingat, yang paling nyaman bagi Anda. Oke, 5 langkah mengelola stres. Di situ dituliskan bahwa menemukan sumber masalah yang membuat stres, menunggu, jalan yang macet, pekerjaan yang menumpuk, anak ramai dan bertengkar, memikirkan masalah yang dihadapi, apa yang terjadi dan reaksi apa yang muncul, tangan berkeringat, contohnya itu, mulas selalu salah. Kita harus berpikir bagaimana apa yang dapat dilakukan. Nah, ada acting out, running away, taking charge. Kemudian memutuskan bagaimana mengatasi stres. Tanyakanlah pada diri sendiri, apakah setelah mencoba mengatasi stres berkurang, apakah situasi lebih baik? Jika lebih baik, ulangi dan pertahankan cara-cara tadi yang telah Anda hadapi untuk mengatasi stres. Jika tidak berhasil, gunakanlah cara lain. Nah, yang kelima itu menggunakan cara lain. Cara lainnya seperti deep relaxation, berpikir yang tadinya negatif menjadi berpikir positif, kemudian asertif, mencari bantuan, lalu menjaga diri, social support, dan yang terakhir makan secara teratur dan bergizi, tidur atau istirahat yang cukup. Jadi saya pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk beliau, Ibu dosen Rinda Widyaningsih, selaku pengemban mata kuliah pengembangan dan motivasi diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.